Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helary Fitrawati. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil laporan PPP 3 kami, yaitu mengenai e-learning berbasis model Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk yang pertama, pendahuluan latar belakang. Salah satu sistem informasi yang ada di perguruan tinggi adalah sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengelolaan data-data akademik dengan penerapan teknologi baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan penutupan lembaga pendidikan di seluruh dunia, bukan hanya saja Indonesia tetapi seluruh dunia terjadi penutupan di lembaga pendidikan. Nah, untuk itu menguji kesiapan universitas untuk menghadapi krisis yang membutuhkan bantuan teknologi yang canggih, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak untuk memungkinkan pembelajaran online yang efektif. Pada saat ini banyak perguruan tinggi telah memanfaatkan teknologi web sebagai sarana untuk melayani mahasiswa dalam bidang akademik. Sifat teknologi web yang mudah diakses dan digunakan menjadi alasan utama beberapa perguruan tinggi memilihnya untuk pelayanan akademik. Pembelajaran yang digunakan pada perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah e-learning yang diberi nama MyClass. Artinya, di tengah pandemi COVID-19 ini sudah siap dalam proses daring sehingga mahasiswa dan dosen sudah tidak gagap lagi dalam melaksanakan pembelajaran online ini. Nah, dari latar belakang yang sudah saya jelaskan, di sini kami memiliki beberapa tujuan. Tujuan umumnya adalah mampu menganalisa pengelolaan pembelajaran e-learning berbasis model di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta tujuan khususnya yaitu kami memiliki 3. Yang pertama, untuk mengidentifikasi aspek positif, yang kedua mengidentifikasi aspek negatif, dan ketiga mengidentifikasi cara penggunaan e-learning tersebut di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, pada bab 2 tinjauan pustaka, di sini kami membuat technical note mengenai e-learning tersebut. Mulai dari pengertian bahwa e-learning itu sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya di jaringan komputer memungkinkan untuk dikembangkan dalam berbentuk dan berbasis web. Nah, selain pengertian di sini juga ada manfaatnya dari segi efisiensi biaya, fleksibel, artinya di dalam memilih waktu serta tempat juga mengaksesnya lebih mudah. Belajar mandiri, artinya mahasiswa di sini bisa belajar lebih rajin lagi, lebih mandiri lagi karena sudah berbentuk daring ini. Selanjutnya, kelebihan dari e-learning ini banyak sekali kelebihannya. Mulai dari lebih mudah untuk diserap, artinya di sini menggunakan fasilitas multimedia yang berupa suatu gambar, teks, animasi, suara, dan juga video, ada semua di e-learning ini. Yang kedua, jauh lebih efektif di dalam biaya, artinya tidak perlu instruktur, tidak perlu juga minimum audiensi, dapat di mana saja dan lain sebagainya. Artinya dia di sini bisa digunakan sesuai kapan kita butuh, karena di sini e-learning ini bisa dibuka di mana saja, bisa diakses di mana saja. Selanjutnya, jauh lebih ringkas, artinya di sini tidak banyak mengandung formalitas kelas. Jadi kita bisa langsung bukanya sendiri dengan identitas kita masing-masing. Serta di sini e-learning ini tersedia dalam 24 jam per hari. Jadi artinya di sini e-learning ini aktif tergantung pada mahasiswa itu membukanya atau membutuhkannya kapan. Nah, selain kelebihan di sini ada juga kekurangan. Yang paling menonjol paling di sini adalah memakan
kuota atau kuota cepat habis pada mahasiswanya. Selanjutnya tidak terdokumentasi dengan baik. Artinya kalau di model e-learning atau model yang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, dia tidak ada bentuk video maksudnya video sama dosennya, hanya saja di sini pemberian tugas, seperti pemberian tugas, misalnya kita mengirim tugas, jadi hanya berupa seperti itu. Selain itu, kekurangannya adalah tidak pada semua tempat tersedia fasilitas internet. Jadi tidak semua tempat itu atau daerah itu fasilitas internetnya bagus. Mungkin kendalanya pada sinyal. Serta di sini ada juga kurangnya suatu sumber daya manusia yang mengerti internet. Jadi tidak semua orang atau tidak semua manusia itu mengerti akarnya internet. Jadi ada yang belum paham internet itu bagaimana. Jadi susah kalau tidak tahu mengenai teknologi. Selanjutnya, kurangnya penguasaan dalam bahasa komputer. Kalau bahasa komputer itu kan bahasanya beda sama bahasa sehari-hari, jadi kita harus paham juga mengenai bahasa-bahasa komputer atau bahasa-bahasa teknologi. Selain pengertian e-learning, penjelasan e-learning tadi, di sini ada juga mengenai model itu ya. Model itu adalah sistem manajemen pembelajaran online yang ramah pengguna dan digunakan secara global dalam pengajaran kursus online untuk mahasiswa, baik mahasiswa S1, D3 maupun mahasiswa untuk S2-nya. Jadi sini dipergunakan untuk mahasiswa. Nah, kelebihan dari modul ini adalah terdapat banyak fitur-fitur yang ditawarkan dalam hal mengoptimalkan pembelajaran dengan memanfaatkan fitur-fitur secara tepat, dapat permasalahan yang kita hadapi itu dapat teratasi. Selanjutnya pada bab 3 ini mengenai hasil wawancara. Jadi dari hasil wawancara kami beberapa waktu yang lalu, untuk tampilan my class-nya seperti ini. Nah, setelah tampilan yang tadi, selanjutnya tampilan kedua seperti ini. Jadi tergantung kita fakultas apa, jadi tinggal kita klik aja login. Misalnya fakultas kedokteran, tinggal kita login. Selanjutnya, setelah kita masuk ke my class ini, jadi di sini kita bisa login. Silakan masukkan di sini nama pengguna dan kata sandi yang telah kita miliki. Dari hasil wawancara yang telah kita dapatkan mengenai my class tadi, di sini ada beberapa kendala atau hambatan. Yang pertama, hambatannya adalah di mana mahasiswa tersebut pada saat login password yang dimasukkan salah. Yang kedua, mahasiswa yang telat membayar SPP sehingga telat mengisi KRS. Yang ketiga, di mana UMY atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini sebagai center pengembangan e-learning seluruh se-DIY, karena server hanya cukup untuk keperluan UMY saja. Jadi solusinya adalah pengadaan barang baru sehingga kendalanya bisa teratasi. Jadi, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, jika mahasiswa atau dosen lupa password, maka pihak divisi keamanan UMY akan mereset password tersebut. Yang kedua, jika mati listrik, genset sudah siap dan GPS juga sudah siap. Untuk keamanan sistem data, maka UMY di sini punya backup data. Kedua, selanjutnya, adanya penggandaan barang baru memenuhi tuntutan sebagai center e-learning se-Yogyakarta. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang telah saya sampaikan, di sini kelompok kami menganalisa dan melakukan pembahasan. Untuk yang pertama, analisis SWOT-nya ada kekuatan. Jadi strength di sini yaitu sistem informasi yang terintegrasi dan sangat menunjang pembelajaran. E-learning sebuah sistem pembelajaran yang fleksibel untuk
weakness-nya yaitu untuk mengakses harus tersedia kuota internet atau jaringan WiFi. Sistem ini memakan kuota internet sebagai kuota yang cepat habis dan tidak terdokumentasi dengan baik. Untuk opportunity-nya, universitas di sini memberikan dukungan dan dana maupun fasilitas untuk memadai ke LPP atau Lembaga Pengembangan Pembelajaran untuk pengelolaan e-learning ini. Pihak universitas juga memberikan subsidi paket internet kepada mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 ini untuk kuliah daring. Untuk threats-nya yaitu tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, terjadinya trouble terus-menerus sehingga kesulitan mengakses pembelajaran, terjadi terjadi keengganan mahasiswa untuk belajar dan laptop bisa terjadi error atau sistemnya rusak. Selanjutnya pembahasan untuk meningkatkan pelayanan akademik dan mempermudah mahasiswa dalam proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ini, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menerapkan pembelajaran melalui e-learning yang dinamakan MyClass. Nah, MyClass ini merupakan sistem pembelajaran e-learning berbasis Moodle yang memiliki fitur lengkap untuk menunjang pembelajarannya. Nah, di sini kelebihan MyClass itu adalah fiturnya yang lengkap, yaitu dosen dapat memberikan materi dalam bentuk tulisan, video, maupun audio. Selain itu, dosen juga dapat membentuk aktivitas online seperti penugasan, kuis, serta game. Nah, selanjutnya mahasiswa tidak perlu khawatir dalam pembelajaran online selama pandemi ini karena mahasiswa mendapatkan subsidi dari pihak kampus. Nah, subsidi tersebut diberikan selama 3 bulan terhitung mulai bulan Maret sampai bulan Mei 2020. Pemberian subsidi ini tersebut diwujudkan dalam bentuk pemotongan pembayaran SPP semester pada tahun ini. E-learning sangatlah membantu mahasiswa dalam pembelajaran online. Beberapa kelebihan e-learning ini seperti fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses e-learning ini, mandiri, lebih mudah diserap, efisiensi biaya, jauh lebih efektif dalam biaya, artinya tidak memerlukan instruktur, tidak perlu minimum audiensi, bisa di mana saja, bisa di kapan saja, dan murah untuk diperbanyak, dan juga jauh lebih ringkas. Negatif yang terjadi sebagai ancaman pada sistem e-learning ini yaitu dikhawatirkan salah pengoperasian sistem yang akan mengakibatkan sistem berhenti, adanya pencurian password. Selanjutnya dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam pengelolaan data, kehilangan data yang sifatnya sensitif, server, aplikasi, dan database tidak ada konfigurasi standar keamanan, gangguan jaringan disebabkan oleh bencana alam, misalnya banjir, kebakaran, gempa bumi, sehingga terjadinya kerusakan pada seluruh aset, dan juga adanya serangan atau virus yang disebabkan oleh pihak luar ataupun pihak dalam. Penutup, dari beberapa yang sudah saya jelaskan atau yang sudah kami bahas, bahwa kelompok kami di sini akan memberikan usulan program untuk mahasiswa yang sedang menjalankan tugas akhir seperti karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi, sehingga mahasiswa mudah untuk melakukan bimbingan atau konsultasi kepada dosen yang bersangkutan. Karena aplikasi berbasis modul ini sendiri banyak macam fiturnya, yaitu seperti video, audio, ataupun lainnya. Apalagi di masa pandemi ini mahasiswa kesulitan dalam melakukan bimbingan langsung dan diharapkan belajar di rumah agar memutus rantai penularan COVID-19. Jadi di sini kelompok kami mengusulkan bahwa di modul ini disediakan menyediakan video atau bimbingan
virtual langsung video kepada dosen tersebut. Jadi ada itemnya sendiri pada model tersebut. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.